Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat terlebih lagi kita bisa bersama berzikir, sholat berjamaah, ya, dan sekaligus kita bersama-sama belajar, menuntut ilmu, dan insyaallah majelis ilmu ini termasuk taman-taman surga. Jadi taman-taman surga itu harus senang. Taman-taman surga itu insyaallah tenang. Taman-taman surga itu insyaallah mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dari rumah mungkin banyak masalah, dari rumah mungkin banyak kesibukan, dari rumah mungkin banyak kegiatan, sehingga ketika majelis ilmu insyaallah hati kita menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita pada kesempatan ini membahas tentang 8 keutamaan sedekah berdasarkan Al-Quran dan hadis. 8 keutamaan sedekah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi tujuan utama bersedekah bagi umat Islam yaitu mendapatkan keutamaan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun dipasang meteran listrik. Alhamdulillah. Ini kita masuk sedekah dari beliau-beliau ini. Insyaallah bernilai jariah. Yang baca Quran di musola ini diterapkan kalian listrik, ya, yang sedekah listrik dapat pahala. Dibuat sholat yang sedekah listrik juga dapat pahala. Yang meramaikan pun juga dapat pahala. Yang ngajak ke musola dapat pahala. Masya Allah. Jadi berantai-rantai pahala yang bisa kita dapatkan di sini. Ya. Jadi kalau ada listrik ketok, misalnya buatan jamaah, ribut, sepi. Ya. Terus nonton jamaah, buatan listrik ini ribut, peteng. Ya, sholatnya peteng-peteng, ngopo. Kasih wedi, karena saya takut. Karena sholat tapi nggak ada lampunya. Alhamdulillah. Jadi kita ini saling mendukung, ya. Saling mendukung antara satu dengan yang lain. Terus apa saja keutamaan sedekah? Yang pertama adalah pahala berlipat ganda. Seperti yang sudah disebutkan, ganjaran pertama dalam menyalurkan sedekah yaitu mengharapkan ganjaran pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Ini surat Al-Hadid ayat 18. Jadi menabung itu bukan hanya tabungan uang di BMT atau di bank syariah saja.
tetapi juga bersedekah niku tabungan damel akhirat. Jadi walaupun nominalnya tidak besar, asalkan rutin istiqomah, insya Allah berpahala, dan itu menjadi tabungan. Dalam satu riwayat hadis disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Satu istimewanya sedekah, sampai Allah mengambil dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi sedekah itu berkembang. Bersyukur bila kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bersedekah dalam jumlah besar, berkembang kita tambah banyak. Misalnya membeli Al-Quran dalam jumlah banyak, disedekahkan kepada yayasan anak menghafal Al-Quran atau masjid-masjid. Ya. Walaupun orang yang sudah bersedekah itu meninggal, tapi pahala jariahnya tetap mengalir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, semerang mati, pecah, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu berupa apa saja? Air, saluran air, masya Allah pahala yang besar. Al-Quran, ya, termasuk saluran listrik, termasuk pembuatan jalan, fasilitas umum. Ini pun sedekah. Jalannya becek-becek, makanya pun diperbaiki, orang bisa sholat, ya, dengan jalan itu orang bisa bekerja. Lah ini pun sedekah, termasuk jariyah. Jalan berlubang dengan tutup, lah ini pun termasuk jariyah. Karena nopo, lek jalannya berlubang di jarne, kira-kira terjadi kecelakaan dah. Lah niki terbaru terjadi kecelakaan di tempat itu. Rambi Curah Malang, anaknya lahirnya tahun 2005, masihan, berarti umur 20-an, eling ke Putri Pulau, jadi 20 tuan, 19 ya, hampir 20. Ya. Jadi itu gambaran bahwasanya kita sedekah jariah di jalan itu juga menjadikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu pemerintah yang tidak amanah, tidak membangun jalan dengan baik juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun aspal harusnya tebel ditipis nih, lah nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi fasilitas umum yang itu untuk digunakan semua orang. Ya. Dan ini termasuk sedekah jariah, yaitu anak soleh, sedekah jariah tadi yang sudah disebutkan. Kemudian anak soleh yang memohon ampun untuk orang tuanya. Jadi kita siapkan anak kita ini untuk selalu mendoakan kita. Tapi jangan lupa kita pun sebagai orang tua juga selalu mendoakan anak kita. Ya, pertama minta ampun kita, ya Allah ampunilah saya. Jadi selalu saya dulu, kita dulu mohon ampun. Ya. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika minta kerajaan kepada Allah, tidak langsung minta ya Allah beri saya kerajaan, tapi tidak. Beliau apa yang beliau sampaikan? Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Wahabli, dan berilah aku. Ya. Mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah ampunilah aku dan berilah aku singgasana, yang dimana singgasana itu tidak dimiliki oleh orang setelahku. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga Nabi Sulaiman itu mempunyai kerajaan, dan kerajaan itu tidak bisa disaingi oleh orang sepanjang masa. Sak kaya-kayai mungkin miliarder, triliuner ya di dunia ini tidak bisa menyaingi kekayaan Nabi Sulaiman. Ya. Itu permintaan kepada Allah. Jadi minta kepada Allah, minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibu-ibu minta belanja ke bapak, Pak nyuwun ngapunten nggih. Nah, kata saya. Saya lek nyuwun ngapunten dhisik, bapak nambahin mboten blonjone. Nambahi waduh iya. Nyuwun ngapunten dhisik. Nek mau njaluk beras entek. Ya ngono njupuk wis. Jadi ini terputuslah semua amalnya anak Adam kecuali sedekah jariyah, anak soleh yang mohon ampun untuk orang tuanya, dan ilmu yang bermanfaat. Ya, Masya Allah. Ilmu bermanfaat didapatkan dari majelis taklim. Ya. Dari mana saja yang ilmu itu yang bisa terus menerus mengalir diamalkan. Bapak guru-guru termasuk ketika mengajari anak muridnya kebaikan, insya Allah itu bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah manfaat sedekah itu penghapusan dosa. Dosa ini pun diampuni. Dalam riwayat disampaikan sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita pengen dosa-dosa kita niku dihapus ya dengan sedekah. Kemudian yang ketiga manfaat sedekah yaitu syafaat di hari kiamat. Dan meriwayat hadis disampaikan ya, naungan orang yang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Ya. Rasulullah juga bersabda, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi makanya pada hari kiamat itu ya matahari itu kan dekat ya. Jadi setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Saat kayak sedekah panjenengan itu jadi payon, bisa mendinginkan ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Sampai diputuskan di antara manusia, atau ia berkata ditetapkan hukum di antara manusia. Ya. Yazid berkata, Abul Khair tak pernah melewati satu hari pun tanpa sedekah padanya dengan sesuatu, meskipun hanya sepotong kue atau bawang merah atau seperti ini. Ini ada Syekh Al-Baihaqi. Ya. Jadi dianjurkan kita di sini bersedekah walaupun dengan sepotong roti atau kue atau bawang merah, misalnya tangga kita, saudara kita ya mau masak ya butuh bawang merah, walaupun tidak dibutuh diparingi insya Allah gelem nggih. Napa malih saniki diparingi pedesan nggih, gelem nggih. Oh murah ya. Murah nggih. Tomat nih mahal. Tomat sing larang nggih. Nggih saniki sambelé boten usah tomat. Nggih, iki Mam. Sambel ndak usah tomat lombok mawon nggih. Kemudian yang keempat yang lebih penting lagi adalah sedekah itu apa? Dijauhkan dari api neraka. Jadi jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Jadi walaupun sedekah dengan sebutir kurma niku insya Allah akan dijauhkan dari api neraka. Lah napa malih sak kiloan misalnya. Biasanya momen Ramadan di kurma kadang tapi seharusnya kurma itu menjadi makanan harian kita sebaiknya, karena manfaatnya banyak, gizinya tinggi. Dan ini kebiasaan makanan orang-orang soleh, ya terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terus manfaat sedekah yang selanjutnya yaitu yang kelima apa? Terhindar dari kematian buruk. Nah ini su'ul khotimah. Pengen selamat dunia akhirat dengan sedekah. Disampaikan Abdul Qayyim, sungguh melakukan sedekah bisa mencegah kematian yang jelek.
terhindar dari bala. Termasuk penggemar maksiat akan terjaga dari bala karena rajin bersedekah. Menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, serta menimbulkan hati yang gembira dan semakin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi positif nih sedekah. Hati gelisah, hati gundah gulana sedekah. Kemudian yang keenam adalah manfaat sedekah itu perpanjangan usia. Oke, Masya Allah. Pengen ibu-ibu usia sampai 100 gitu. Bu, katuan ya Bu. Pengennya pinten jenengan? Cukupnya. Oh cukup, benjing ta Bu. Diparingi 100 boten boron nggih. Ketuaan nggih, terus kesel kabeh nggih. Paling ndak 80 85 nggih setengah nggih. Insyaallah. Pengene nggih suwi. Sehat panjang umur barokah. Pengene kan bener. Yang penting sehat. Sakit banyak amal. Tengger iki paling sepuh pinten, Pak? 80? Oh, udah ada. 75 paling ada. Oh, lebih gitu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya. Nah, pengen panjang umurnya, rajin sedekah. Dapat mencegah kematian buruk atau su'ul khotimah, ya. Allah akan menghilangkan darinya sombong, kefakiran, dan sifat berbangga pada diri sendiri. Nah, ini rajin sedekah. Tapi sedekah itu tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ulang balik, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan darinya sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Ini hadis riwayat Tabrani. Okay. Kemudian yang ketujuh manfaat sedekah yaitu keberkahan harta dan terbukanya pintu rizki. Nah, Masya Allah. Okay. Bila secara perhitungan manusia niku mengeluarkan harta niku mengurangi jumlahnya, lain dengan Allah Subhanahu wa taala yang berikan tuntunan kepada Rasulnya dan ditujukan kepada kita bahwasanya bersedekah itu akan apa? Terbuka pintu rezeki. Justru ketika solid ekonomi pun dianjurkan sedekah. Rasulullah bersabda, turunkanlah, datangkanlah rezekimu dengan mengeluarkan sedekah. Kados mancing. Ketika sempit kita dianjurkan juga bersedekah. Walaupun tidak dengan harta, dengan tenaga, dengan doa sudah terakhir. Boten saged dengan senyuman. Sampai wonten kisah nggih, wonten tiyang boten saged senyum. Akhirnya dioperasi itu bentuknya kayak guyu terus. Lah, tapi ketika mantu dioperasi, setelah dioperasi, itu rezeki ini lancar. Karena operasi ini bentuknya senyum. Mungkin kados gareng nih. Napa semar napa? Kan bentuknya senyum terus. Jadi ngoten. Jadi sampai dioperasi lah, kita kan sebutan sakit operasi gitu. Kan sakit senyum gitu. Senyum dewe nggih saged nggih. Saged. Orang yang bersedekah ya apabila di saat perekonomiannya sedang sekarat katakanlah, maka Allah menjanjikan terbukanya pintu rezeki dari arah yang tak terbuka. Ya. Bukan hanya ganjaran terbukanya pintu rezeki, melainkan rezeki yang semakin berkah. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan bersedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Masya Allah. Bersedekah dan pemaaf itu penting. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir adalah manfaat bersedekah itu ganjaran dalam bentuk kesehatan. Nah, ini. Okay.
Bersedekahlah kalian meski hanya dengan sebiji kurma, sebab sedekah dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air mampu memadamkan api. Nanti tak ceritakan lagi, wonten TKW bekerja di Arab Saudi, dia sering kali kejeding. Majikannya ngomong, apa sering kejeding? Ternyata dia menyampaikan bahwasanya sebelum kerja itu dia sudah melahirkan anak. Dia sering kejeding karena membuang air asinya. Akhirnya juragan ini terenyuh, tapi tidak semua orang terenyuh. Lewat bisnis hitungannya walau beno sekarang mulai. Dia ngerti hakikat kemanusiaan, dia mengerti hakikat kebaikan. Ini anak ini harus disusui sampai pinter 2 tahun, wa fisolu fi amaini, disusui 2 tahun. Akhirnya majikannya apa yang dilakukan? Dia membayar gajinya, membayar gajinya TKW ini sampai 2 tahun, dikasihkan gajinya full penuh, walaupun bekerjanya masih baru sebentar, 1 bulanan paling. Ini kamu pulang ke Indonesia, ini gajimu selama 2 tahun. Ketika 2 tahun kamu pengen kembali silakan, tidak kembali tidak apa-apa. Ini ngoten. Seneng. Lek wonten kerja ning durung mari digaji dhisik, seneng lho mboten? Seneng lho, malah si ibu-ibu niki TKW ini masih menyusui. Akhirnya dia pulang. Apa yang terjadi di sisi lain majikannya ini, ternyata sebelumnya punya penyakit kanker. Ibaratnya divonis oleh dokter wis sulit disembuhkan. Dengan izin Allah, setelah dia memberikan sedekah, membayar gaji sampai 2 tahun tadi, Allah berikan kesembuhan kankernya di bawah. Nah, ini salah satu hikmah dari sedekah. Nah, jadi yang Senin sakit pripun ya, biasanya genduren ya. Nah, genduren nyelameti misalnya sakit temu sholat, sakit di paring-paringaken. Niku termasuk salah satu sedekah adalah ibaratnya tolak bala. Jadi alhamdulillah di kuau 8 poin tentang manfaat sedekah. Yang pertama apa? Pahala berlipat ganda. Yang kedua, penghapusan dosa. Yang ketiga, syafaat di hari kiamat. Yang keempat, dijauhkan dari api neraka. Yang kelima, terhindar dari kematian buruk. Yang keenam, perpanjangan usia. Yang ketujuh, keberkahan harta dan terbukanya pintu rezeki. Yang kedelapan, ganjaran dalam bentuk kesehatan. Oke, mudah-mudahan kita sekalian diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersedekah sehingga kita masuk surganya Allah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa